Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 4 ayat 24 sampai 30. Ketika Yesus datang ke Nazaret, ia berkata kepada umat di rumah ibadat, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Tetapi aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman orang Syria itu." Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bingung, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, secara objektif Yesus adalah orang yang paling dicintai yang pernah ada atau akan ada. Namun Yesus bertemu dengan banyak orang, bahkan dari kampung halamannya yang menolaknya. Dalam perikop Injil kali ini mereka menolak Yesus karena Yesus sudah mereka kenal latar belakangnya. Mereka berasumsi bahwa mereka mengenalnya dengan baik dan pengetahuan mereka yang parsial membutakan mereka terhadap kebenaran yang lebih besar bahwa Mesias ada di tengah-tengah mereka. Kebanggaanlah yang mendorong kita untuk langsung mengambil kesimpulan dan menilai dengan gegabah. Mesias ada di tengah-tengah kita setiap hari. Semoga hati kita terbuka dan patuh terhadap bisikan-bisikannya, tidak dikeraskan oleh kesombongan kita. Saudara-saudari, pergerakan massa yang marah di sinagoga adalah paradigma dosa, gambaran tentang apa yang terjadi dalam hidup kita setiap kali kita berpaling dari Allah karena kesombongan kita sendiri. Kita bisa tersapu oleh gerombolan yang marah, pencobaan, dan dengan sengaja mendorong Yesus menjauh dari diri kita dengan langsung berbuat dosa. Atau kita mungkin hanya mengikuti orang banyak dan menolak Yesus dengan rasa puas diri atau gangguan kita. Agar rahmat tetap hidup dalam jiwa kita, kita harus melawan godaan massa yang marah. Kita harus memisahkan diri dari banyak pemikiran kontemporer dan mengambil jalan sempit yang diambil murid-muridnya. Bahkan kadang-kadang meratap, "Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Sabdamu adalah sabda hidup yang kekal." Apakah Yesus memiliki kekuatan untuk melarikan diri dari musuh-musuhnya kapanpun dia mau? Yesus pasti melakukannya. Dalam perikop Injil kali ini, Yesus melewati tengah-tengah orang-orang yang berniat membunuhnya. Sepenuhnya Yesus mengendalikan takdirnya. Yohanes, yang tulisannya menekankan keilahian Yesus, memberitahu kita juga bahwa ketika tiba waktunya untuk memberikan nyawanya selama sengsaranya, Yesus melakukannya dengan sukarela. Yesus dalam kemanusiaannya menderita dan mati, tetapi dalam keilahiannya memberikan persembahan kurban bagi kita dari lubuk hatinya atas kehendak sucinya sendiri. Saudara-saudari, semoga kita mau mempersembahkan hidup kita sebagai tanda cinta kita kepada Yesus. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu
hilangkan resahku.